ifat ifat. Hukum idgham ada dua, di guna dan bila guna. Di launa dan bila guna, Yaitu lam dan juga roh. Ifat ada satu, basisanya huruf ifat. Ada masalah besar sebenarnya dalam proses baca tulis Quran ya. Dalam proses belajar baca tulis Quran itu banyak sekali anak-anak SMA, SMK yang belum bisa baca Quran, Pak Ali. Bisa di waktu istirahat. Iya. Karena pembelajarannya hanya di setting 10 menit, 5 menit, 10 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dengan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, rekan-rekan suara pendidikan Merdeka SPM Radio 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Hari ini kita kedatangan seorang pembicara. Mantap, pembicara ya. Dan guru SMA Negeri 1 Cijeruk, mata pelajaran PAI, betul Pak ya. Nah, ini wajah yang sudah tidak asing ya di mana-mana, bahkan di level nasional saya ya kan. Nah, yang saya dengar beliau ini adalah juga seorang instruktur nasional, betul. Ya, alhamdulillah ya. Lebih tepatnya tim pengembang program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru pendidikan agama Islam. PKB ya, PKB PAI ya. Bapak ini sudah tidak asing lagi, Bapak Sudarjat MPD. Nah, di hari yang cerah ini kita akan membahas salah satu, bisa kita bilang penemuan, Pak ya, sebuah Bisa penemuan ya. Bisa juga anugerah. Ya, penemuan dari Bapak Sudarjat ini terkait metode baca Al-Qur'an utamanya ya, baca Al-Qur'an ya. Nah, sebagaimana kita tahu di mobilnya nih kan, di kendaraannya Pak Ajat gitu, tertera Al-Haya Center gitu ya. Nah, kita akan berkenalan dengan Al-Haya Center ini lebih dalam dengan founder ya. Yes, ya, founder. Oke, foundernya Al-Haya Center. Nah, Pak Ajat, saya pengen tahu nih, apa sih Al-Haya itu di sisi kelembagaan, Pak ya? Oke. Al-Haya itu apa ya? Jadi gini Pak Ari. Ya. Kebetulan tahun 2020 ya, 2019 akhir 2020 awal itu saya kebetulan kan menyelesaikan S2 tuh. Oh iya. S2 dan saya meneliti tentang bagaimana rumitnya pembelajaran baca tulis Quran di sekolah di sini ya, di SMA, sekolah, iya. di SMA, karena ada masalah besar sebenarnya dalam proses baca tulis Quran ya. Dalam proses belajar baca tulis Quran itu banyak sekali anak-anak SMA, SMK yang belum bisa baca Quran, Pak Ali. Oh, itu. iya. Tetapi ketika kita mau ngajarin mereka BTQ, muncul masalah baru, lari. Nggak mau ikutan. Iya, betul. Mungkin karena BTQ, karena malu. Malu ya. Nah, iya, betul, maka muncullah ide Al-Haya. Muncul ide Al-Haya uminal iman. Malu itu bagian dari iman. Jadi Al-Haya Center itu sebenarnya adalah pusat rombongan orang-orang malu yang ingin belajar Quran sebenarnya gitu. Iya. Iya. Itu dari segi kelembagaan dan penemuan, Pak ya. Lalu tadi kan sedikit dijelaskan, Pak ya, metode Al-Haya. Lebih jelasnya metode ini seperti apa sih, Pak? Metode BTQ-nya? Jadi metode Al-Haya itu kan tadi ya lebih difokuskan kepada remaja dan dewasa yang belum bisa baca Quran. Intinya gini deh, yang malu belajar ngaji gitu aja. Ini khusus buat teman-teman yang malu belajar ngaji. Dan saya meyakini bahwa mereka ini kan Latinnya udah bisa. Iya, Latinnya udah bisa. Maka pendekatan yang dilakukan di Al-Haya, di metode Al-Haya itu adalah metode bagaimana menghafalkan atau bisa membaca ayat-ayat itu, baca huruf-huruf Quran itu, huruf-huruf Arab itu dengan basic kemampuan membaca Latinnya. Kayak misalnya A, bahasa Latinnya ini, Ba, Latinnya apa gitu. Nah, itu makanya muncul sebuah lagu sebenarnya Pak Ari untuk ngapalin itu. Ada lagunya? Ada. Saya itu. pernah dengar itu ya. Tapi saya agak lupa. Saja ke kota ada baso wa poha roza zohana lo'a fagudala khosyama.
Jadi Iya. itu latihannya itu dulu. Jadi anak-anak itu nggak penyanyi. Iya, distimulusnya dengan bernyanyi Pak ya, Betul. karena mungkin lebih Betul, masuk ya. betul. Karena secara psikologis sebenarnya yang harus dibenerin dulu dari teman-teman, dari anak-anak kita yang adik-adik kita lah ya, Iya. adik-adik kita, teman-teman kita yang sudah dewasa dan malu lah. Tadi ini adalah membangkitkan dulu rasa malunya ini. Gimana caranya supaya belajar baca Quran itu nggak usah malu. Iya. Gitu. Walaupun kan itu nggak bisa ada-adain, kita harus fasilitasi Iya. itu gitu. Iya, Kita harus betul. fasilitasi itu. Makanya pembelajaran metode Al-Haya itu kita dorong belajar mandiri. Untuk metode belajar mandiri. Betul, metode Iya. belajar mandiri, dia bertemu dengan gurunya, bertemu dengan tutornya, baik itu tutor sebaya ataupun misalnya langsung ke kita ya, Iya, Al-Haya iya. Center. Itu hanya pada saat ujian saja. Pada saat ujian. Jadi ada pelajaran 1 mengenal huruf, itu ada lembar ujian di akhir. Nah, hanya untuk mengkonfirmasi saja pelafalan dan sebagainya. Oh, Dan iya, percaya dirinya kan sudah muncul nih, Iya, karena iya. dia sudah belajar. Nah, cara belajarnya adalah Dasarnya gitu Pak ya, sudah dipelajari. Jadi cara belajarnya dia mengulang-ulang Pak Ari. Itu saya kebetulan kan di S2 juga konsentrasinya lebih ke bimbingan konseling ya. Oh, lebih iya. lebih bagaimana mengkaji psikologis dan sebagainya. Dan efek repetitif 21 itu yang saya gunakan. Efek repetitif 21. Iya. Jadi ketika misalnya A Iya. A sambil melihat Bukunya, tulisan A-nya ya. itu A itu dia ucapkan 21 kali. Ba. Nah, dengan 21 kali ngucap itu akan nempel, oh ba itu begini. Oh iya. Gitu. Jadi pengimajian dulu. Pengimajian dulu. 21 kali Betul. diulang. Nah, anak juga kan akan rap Ingat gitu gitu Pak ya. Jadi setelah dia ulang 21 kali, Hmm. dia cukup menuliskan di awan. Di gini. Iya, Misalnya, ba, tet, iya. gitu. Iya, menarik. Lebih apa Pak ya? Ini mungkin terobosan baru Pak ya, terobosan baru dari cara belajar, metode-metode Betul, belajar betul, yang betul. sudah ada. Karena Dan selama ini tadi permasalahannya adalah malu untuk untuk belajar ngaji. Iya betul. Karena ya remaja mungkin ada penelitiannya Pak ya, kalau di PAI itu seberapa persen yang Betul, hasil penelitian kemarin itu di Kabupaten Bogor itu 54% belum bisa baca Quran. 54%, setengahnya warga Bogor, remaja Bogor Pak ya? Yes, Remaja. setengahnya remaja Bogor itu nggak bisa baca Quran. Tidak bisa membaca Quran gitu. Ya mungkin salah satu dorongannya itu malu tadi, Betul, karena karena masalah. merasa sudah dewasa dan Betul. kalau datang ke majelis tuh kayak apa ya Pak? Kalau saya pribadi sebagai ya remaja nih, agak menjelang kolot gitu. Itu sudah kayak Iya, apalagi kalau malu banget gitu. Iya, solusinya kan hanya satu, privat ke rumah. Iya, Guru ke rumah. Iya. Tapi permasalahannya ketika privat ke rumah kan butuh dana, Betul. butuh macam-macam gitu kan. Nah, itu yang menjadi latar belakang pemikiran. Latar belakang pemikiran pembuatan metode Al-Haya ini. Oke, berarti tadi ditemukannya ini pada saat Bapak menempuh S2 tesis S2 tadi. Berarti memang sudah apa ya? Sudah saintifik sekali betul. Sudah. Oke, Dan ini sudah dihakikan, Pak. Wih, mantap, Sudah sudah ada hakinya. Berarti untuk teman-teman yang mau belajar tinggal kontak Al-Haya Center aja, Pak ya. Bisa tinggal tekan atau ya cukup saja klik di Google, Iya. baca Quran anti malu. Oh. Nah, itu udah ada channel kita, Pak Ari. Oh, iya. Baca Quran anti malu. Nah, dari situ ada kontak person yang bisa teman-teman nanti kontak kalau untuk konfirmasi dan sebagainya. Iya. Tapi yang di YouTube ini memang saya desain tidak perlu konfirmasi karena kan ada contoh pengucapan dan sebagainya. Iya. Dan mereka bisa belajar sambil ngumpet, Pak Ari. Belajar sambil ngumpet. Iya. Karena itu kan di channel YouTube ya. Jadi mereka bisa ya kapan saja misalnya malam. Dia pakai headphone pakai gitu headphone, kan. ya nggak kelihatan kan. Ternyata dia sedang belajar ngaji gitu. Yang sibuk misalnya kerja nggak ada waktu dan sebagainya bisa di waktu istirahat. Oh, gitu iya. ya. Karena pembelajarannya hanya di setting 10 menit, 5 menit sampai 10 menit. Oh, Setiap durasi pendek Pak ya? Betul, durasi Menarik pendek. banget nih. Nah itu channel YouTube-nya apa nih Pak? Biar teman-teman juga yang mau belajar kan? Itu kebetulan masih di Kang Ajat. Oh, masih di Kang Ajat Al-Haya channel. Masih di. Pokoknya tadi di Google ketik aja baca Quran anti malu. Pasti arahnya ke situ deh. Iya, baca Quran anti malu. Nanti Iya. langsung nge-link ke
channel YouTube-nya Kang Ajat Al-Haya. Lalu Pak, tadi kan sudah dijelaskan ya banyak dari lembaganya, metodenya, penemuannya kapan, sasaran dan tujuan. Sekarang apa aja Pak pengembangan di Al-Haya ini Pak? Yang tadi salah satunya, kalau awal kemarin kan kita gerakannya bagi-bagi buku ya. Iya. Bagi buku. Ya, jadi kita bagikan buku ke masjid, ke majelis taklim dan sebagainya. Kita simpan sebagai wakaf. Jadi ada beberapa wakafer gitu. Wakafer. Iya. Ada donatur Ya. yang yang memberikan dana untuk mencetak, kemudian kita cetak bukunya. Nah, kita simpan di beberapa majelis taklim dan kebetulan kita sudah 1000 lah, udah 1000 buku kita sebarkan. Cuma ya tadi cepat itu Pak Ari, ternyata sehari saya sempat pengalaman di masjid kecamatan itu. Kecamatan Cijeruk sini ya. Itu 20 biji. 20 buku, eksemplar buku ya, 20 eksemplar. Itu sehari habis. Sehari habis. Saya simpen zuhur, Jumat saya coba cek lagi sore maghrib di situ. Itu udah nggak ada. Udah habis semua. Oh berarti kan banyak sebenarnya yang butuh itu gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang itu kita coba mengembangkan ke channel YouTube gitu agar kan kalau bawa buku mungkin belajarnya harus di rumah betul. di rumah. Nggak mungkin yang mau belajar bawa bukunya bawa kan kelihatan juga gitu. Supaya lebih silent, supaya lebih memfasilitasi malunya gitu. Lebih ngumpet gitu. Kita fasilitasi itu. Dan sekarang juga kita coba lagi masuk ke TikTok nih Pak Ri. Oh, masuk ke TikTok. Jadi pembelajaran dengan durasi 1 menit, durasi 30 menit, 20 detik gitu. Itu kita akan lagi coba. Yang penting tadi sekali lagi siapapun yang mau belajar kan nggak ketahuan. Betul. Ujung-ujungnya bisa gitu. Iya, untuk apa? Banyak juga manfaatnya Pak ya. Betul. Karena mendekatkan kita dengan pencipta, salah satunya metodenya dengan baca Al-Quran tadi. Kalau nggak bisa sama sekali kan pusing juga. Ya kasihan anaknya Pak. Kasihan anaknya. Kalau saya melihat kan begini, ketika bapak dan ibunya nggak bisa baca Quran, tentu kan dia nggak mau anaknya nggak bisa baca Quran. Betul. Nah, akhirnya nanti akan ada penekanan tersendiri kepada anak karena biasanya anak itu kan balas dendam dari bapaknya. Iya. Kalau bapaknya bandel, pasti dia akan kenceng tuh sama anaknya supaya anaknya nggak bandel. Dan itu kan nggak sehat sebenarnya. Gitu. Makanya, ayolah bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak yang belum bisa baca Quran, ya udah tinggal tonton aja, ikuti pelajarannya tahap demi tahap. Insya Allah. Nggak lama, sebulan saya kira hasil yang di buku ya, hasil yang di buku itu hanya 4 pertemuan Pak. 4 pertemuan. Ya, 1 bulan teman anak-anak itu dari nggak tahu huruf itu sampai bisa baca. Sampai bisa baca itu 1 bulan. 1 bulan dengan metode buku. Ya. Itu kan kalau buku kan apa? Tahap demi tahap ya. Tahap demi tahap. Ya, Kalau ini kan nonton kan lebih apa ya? Lebih gampang nempel gitu. Untuk terutama untuk orang-orang yang memiliki kemampuan auditori mungkin Pak ya. Betul. Sangat-sangat membantu sekali itu. Auditori sama yang visual juga karena kita tampilkan juga tuh. Oh, ada visualnya juga ya. Ada visualnya juga. Tentu saja sangat menarik ya. Teman-teman jangan lupa di search di Google Pak ya. Belajar Quran anti malu. Baca Quran anti malu. Baca Quran anti malu. Nanti insya Allah langsung nge-link ke YouTube-nya Pak Ajat ya. Tolong YouTube-nya Pak Ajat. Juga jangan lupa nih, yang menarik lagi, terobosan yang sangat brilian menurut saya itu dengan TikTok tadi Pak. Karena ya sebagaimana kita tahu kan banyak sekali penggunaan TikTok, dari mulai ada yang suka berekspresi di seni dengan cara apa ya? Tari gitu, ada yang musik. Nah, ini coba kita baca Quran dengan metode TikTok tadi ya. Dan gini Pak Ari, ini yang menarik juga ya. Di Al-Haya Center juga kan kita menggunakan metode-metode nyanyiannya. Iya. Jadi kayak misalnya kita ngapalin tajwid, itu ada nyanyinya. Nun mati dan tanwin, dari gom iklabi wa hukum idgham ada 2, biguna dan bilaguna, itu ada. Kemudian ada misalnya hukum kokola. Saya cover lagu-lagu anak-anak kecil aja gitu. Iya. Nah, mungkin itu nanti konten-konten yang akan lebih banyak mengisi
TikToknya isi Alhaya TikTok atau Alhaya. YouTube-nya juga ya. Betul. Oke, karena lagu anak-anak kita lebih easy listening gitu ya kalau bahasanya dan gitu. lebih diingat, Lebih iya. Karena dari kecil sampai Betul, sekarang betul, gitu kan. betul. Rata-rata remaja kan pasti pernah mendengar lagu Balonku dan lain-lain gitu misalkan ya. Oke, sangat menarik obrolan dengan Pak Ajat ini. Tadi mungkin selayang pandang tentang Alhaya Center. Nah, untuk teman-teman dan rekan-rekan semua siapapun di seluruh Indonesia Pak ya, karena aksesibilitasnya sudah sangat mudah dengan metode dengan Seluruh dunia mungkin. iya bisa ya, dengan metode dengan media YouTube ini gitu. Jadi siapapun bisa belajar kapanpun dan dimanapun dan Itulah hebatnya fakultas YouTube. fakultas YouTube ya, ya dan itu kan bisa diakses di mana saja lah dan tidak terlalu banyak menguras waktu saya rasa, bisa di sela-sela kesibukan. Betul. Di jam istirahat tadi kata Pak Ajat atau di malam hari mungkin sebelum Ya bisa tidur. sambil makan sebenarnya. Jadi sambil makan YouTube-nya dihidupin. Insya Allah dengan begitu Iya. ya. Jadi Iya, intinya niat belajarnya dan malunya udah terfasilitasi. Oh, sekarang nggak ada alasan, Iya. alasan bagi remaja dewasa yang mau belajar baca Quran. Alasannya malu, nggak ada Iya. alasan. Oke, karena sudah difasilitasi insya Allah oleh Alhaya, metode Alhaya ini ya, metode Alhaya ini. Pak, terakhir nih Pak, untuk remaja-remaja kita yang belum belum terlalu cinta dan menyukai baca Al-Quran, pesan Bapak apa sih Pak untuk mereka Pak? Quran itu kan pedoman hidup Pak Ria. Betul? Quran itu pedoman hidup. Bagaimana bisa kita hidup tanpa pedoman? Itu membaca Quran itu adalah level 1. Karena level selanjutnya adalah memahami, level selanjutnya adalah membiasakan dan melaksanakan. Ya. Kalau untuk level 1 saja Sudah belepotan gitu. gimana? Dan kita semua akan mati. Iya. Betul, Gitu. betul. Dan itu kita diberi fasilitas mata, diberi fasilitas YouTube sama Allah, diberi fasilitas HP, diberi fasilitas kuota, Yeah. data dan sebagainya. Kalau itu tidak digunakan untuk kebutuhan dasar itu, menyelesaikan dasar itu kurang ajar. Nggak tahu terima kasih. Pak. Iya betul. Kita betul. menggunakan fasilitas Allah bukan untuk Kebutuhannya ya, kebutuhan dasar lah ya. Betul. Ya. Bagaimana kita bisa hidup atau dianalogikannya gini, gimana kita mau sampai puncak gunung kalau nggak mau baca peta? Yes, gitu ya. that's right. Karena bisa dianalogikan mungkin Al-Quran itu sebagai peta dunia Betul. gitu Pak ya. Selamat Peta dunia hidup. akhirat Betul. gitu ya, insya Allah gitu. Baik teman-teman. Apa kok nama belajar aja udah belajar nggak usah ribet belajar Iya. nggak bisa belajar Ya betul, karena long life learner gitu. yes betul. Oke, teman-teman, Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk akan sangat panjang rasanya jika kita kupas satu persatu. Mungkin di next episode kita Yes, bisa oke. ngobrol lagi tentang Alhaya dan pengembangannya. Ini semakin Boleh. menarik karena sudah menuju ranah-ranah yang kayak ginian Pak ya. Betul. Dari buku ke media digital dan lain-lain. Oke, teman-teman, sekian mungkin obrolan yang menarik hari ini dengan Bapak Terima kasih, Pak. Sudarjat MPD. Terima kasih sudah menyempatkan di Sama-sama, sela-sela sama-sama. waktunya mengajar. Sama-sama. Ya, segala kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kealpaan juga pelajaran hidup untuk tidak dilakukan kembali di masa Karena berikutnya. semuanya dari Allah tapi itu harus jadi pelajaran. Gitu, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.